Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Bekti dan kalian ada di channel Diari Sejarah. Ada pertempuran Surabaya, pertempuran Bandung Lautan Api, perang Puputan Margarana. Kita mulai yang pertama. Pertempuran Surabaya. Ada yang tahu latar belakang dari pertempuran Surabaya? Latar belakang atau penyebab pertempuran Surabaya ini adalah terbunuhnya AWS Malabi, salah satu jenderal yang ditugaskan di wilayah Surabaya ini terbunuh. Ini yang menyebabkan Belanda dan sekutu membuat ultimatum pada tanggal 10 November 1945. Rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya diminta untuk berkumpul dan menyerahkan diri kepada Belanda. Apa yang dilakukan oleh arek-arek Surabaya? Apakah dia menyerang begitu saja? Tidak. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Dengan orasi-orasi yang dilakukan di radio, dia mengobarkan semangat arek-arek Surabaya untuk tetap mempertahankan kedaulatan NKRI. Merdeka atau mati. Itu adalah slogan-slogan yang dikeluarkan oleh arek-arek Surabaya. Selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi antara tanggal 23 November sampai 12 Desember 1945. Latar belakang dari pertempuran ini dikarenakan adanya penindasan dan teror dari sekutu kepada rakyat-rakyat Magelang. Disinilah TKR mulai menunjukkan aksinya. Tokoh dalam pertempuran ini adalah Letkol Isdiman dan Kolonel Sudirman. Letkol Isdiman dan pasukan TKR membuat rencana untuk menyerang sekutu. Salah satu rencananya adalah dengan membuat strategi yang disebut dengan supit urang. Strategi ini dengan cara mengepung pasukan sekutu dari berbagai arah mata angin. Disinilah nantinya sekutu kalah dalam perang, yang akhirnya membuat sekutu meninggalkan Magelang sampai ke Ambarawa. Ini adalah salah satu pertempuran yang dimenangkan oleh TKR Indonesia. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Jika dilihat dari judulnya, pasti berkaitan dengan latar belakang dari pertempuran ini, yakni adanya permintaan sekutu kepada rakyat Bandung untuk mengembalikan senjata-senjata yang dilucuti dari Jepang. Jadi sekutu meminta kepada rakyat Bandung untuk memberikan persenjataan yang sudah dilucuti dari tentara Jepang kepada sekutu. Yang akhirnya puncak dari pertempuran ini di tanggal 23 Maret 1946 ketika sekutu melakukan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk meninggalkan kota Bandung. Saat itu sebagai Kepala Divisi 3 Siliwangi, Aha Nasution memiliki cara untuk melawan sekutu, bukan dengan peperangan, karena pasti kemenangan tetap berada di sekutu, tapi dengan cara mengosongkan Bandung dan membakar Bandung. Pertempuran selanjutnya adalah
Medan Area. Medan Area. Peristiwa ini dilatar belakangi karena pada tanggal 13 Oktober 1945 ada satu kejadian di salah satu hotel di Jalan Bali, Medan, yakni ada orang asing, salah satu orang sekutu menginjak-injak lencana merah putih. Di sini membuat rakyat Medan tidak terima yang akhirnya melakukan penyerangan di hotel tersebut. Latar belakang yang kedua yakni pada tanggal 18 Oktober 1945, T.E.D. Kelly saat itu membuat ultimatum rakyat Medan harus menyerahkan seluruh senjata hasil rampasan dari Jepang. Ini yang membuat rakyat Medan semakin tidak terima dengan adanya sekutu di sana. Terlebih lagi, pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu membuat tulisan di sudut-sudut kota Medan bertuliskan Fix Boundaries Medan Area, yang berarti ini adalah batas-batas wilayah Medan. Ini memicu kemarahan rakyat Medan semakin besar yang menyebabkan puncak penyerangannya pada tanggal 10 Desember 1945. Bahkan rakyat Medan membuat sebuah laskar yang disebut dengan Laskar Pemuda Medan. Ini membuat pertempuran di Medan semakin besar, yang akhirnya berakhir gencatan senjata atas diskusi sekutu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran ini terjadi di Desa Marga, Bali. Pertempuran ini dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini terjadi pada Maret 1946. Hal ini disebabkan adanya salah satu perjanjian Linggarjati. Si perjanjian Linggarjati salah satunya Belanda hanya mengakui 3 wilayah NKRI, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Sementara Bali di sini tidak diakui sebagai wilayah NKRI. Belanda mencoba membujuk Bali untuk bergabung dalam negara buatan Belanda sendiri, yang notabene wilayahnya masuk wilayah NKRI. Disinilah Bali menunjukkan semangat nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menolak ajakan Belanda. Belanda mulai tidak terima dan melakukan serangan-serangan terhadap rakyat Bali. Puncak dari pertempuran ini ketika Belanda melakukan serangan-serangan besar di Desa Marga. 20 November 1945, Belanda melakukan serangan-serangan besar kepada rakyat Bali. Di sini Belanda bahkan memanfaatkan pesawat tempur, tank-tanknya, dan senjata-senjatanya. Tepat di tanggal 29 November 1945, I Gusti Ngurah Rai wafat dalam pertempuran. Jika kamu tidak memiliki tangan untuk menyerang lawanmu, gunakanlah mulutmu untuk menyerang lawanmu. Tapi jika mulutmu sudah tidak dapat berbicara, gunakanlah matamu untuk menjatuhkan semangat lawanmu. Ini adalah slogan yang dikeluarkan oleh I Gusti Ngurah Rai. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan perang Puputan atau habis-habis.
3, 2, 1, go! Materi hari ini kita akan lanjut membahas materi-materi yang lain. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Jangan lupa nonton ini atau nonton ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.